Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kesempatan kali ini kita berada di bab 3, yaitu tentang Nuzulul Quran wal Idani, yaitu Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dan juga 2 hari raya. Pada pertemuan yang kedua di bab 3 ini, kita akan memahami teks tentang Nuzulul Quran dan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya kita akan mempelajari beberapa al-mufradat atau kosakata berkenaan dengan teks yang akan kita pelajari. Pertama, yaitu al-mufradat atau kosakata tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran sendiri artinya adalah turunnya Al-Quran. Al-mufradat atau kosakata yang pertama, nazala yangzilu. Nazala yangzilu artinya turun. Kemudian ta'abbada yata'abbadu. Ta'abbada yata'abbadu artinya beribadah. Kemudian amaro ya'muru. Amaro ya'muru artinya memerintah. Kemudian qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Kemudian ghorun. Ghorun artinya gua. Kemudian yang terakhir ummiyun. Ummiyun artinya orang yang tidak bisa baca dan tulis, atau dalam istilah Indonesia buta huruf. Kemudian al-mufradat tentang al-idani. Al-idani sendiri artinya 2 hari raya. Baiklah, al-mufradat atau kosakata yang pertama, zaro yazuru. Zaro yazuru artinya mengunjungi. Kemudian sholla yusolli. Sholla yusolli artinya sholat. Kemudian sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu artinya bertanya, atau bisa juga kita artikan meminta. Kemudian zabaha yazbahu. Zabaha yazbahu artinya menyembelih. Kemudian Aidun. Aidun artinya hari raya. Kemudian aqaribu. Aqaribu artinya kerabat atau keluarga. Kemudian udhiyatun. Udhiyatun artinya hewan kurban. Kemudian jarun. Ini bentuk mufradnya atau tunggalnya, sedangkan jamaknya adalah jironun. Jarun dan jamaknya jironun artinya tetangga. Inilah al-mufradat tentang Nuzulul Quran dan al-idani atau 2 hari raya. Baiklah, kemudian kita akan memahami teks yang pertama, yaitu tentang Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Baiklah, pertama, nazalal Qur'anu ala Muhammadin fi ghari Hira'in. Nazala artinya apa? Turun. Ini karena ini fi'lun madi, berarti ini adalah kata kerja yang lampau atau telah terjadi di masa yang lampau. Nazala kita artikan berarti telah turun atau dulu turun. Al-Qur'anu, Al-Quran, ala Muhammadin. Ala ini kita artikan kepada Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ghari Hira'in. Fi di ghari ini artinya apa? Gua. Hira'in, ini nama guanya adalah Hira. Jadi nazalal Qur'anu ala Muhammadin fi ghari Hira'in. Telah turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ghari Hira'in, di gua Hira. Kemudian wa kana umruhu arba'ina sanatan. Wa dan kana artinya apa? Adalah dulu atau adalah saat itu. Umruhu ini dari kata umrun artinya umur. Hu ini apa? Domir atau kata ganti. Dia kembalinya kemana? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umruhu kita artikan berarti umurnya atau umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'ina artinya apa? 40 sanatan tahun. Wa kana umruhu arba'ina sanatan, dan adalah saat itu umurnya atau umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanatan, 40 tahun. Kana Muhammadun yata'abbadu fihi. Kana adalah saat itu atau adalah dulu
Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yata'abbadu artinya apa? Di sini beribadah. Kemudian fihi, ini dari dua kata. Pertama fi artinya di dalam, hi ini dhamir atau kata ganti. Untuk huwa ya, dia kembalinya kemana? Ke gori Hiro, gua Hiro. Fihi berarti artinya di dalamnya atau di dalam gua Hiro. Karena Muhammadun yata'abbadu fihi, adalah saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalamnya atau di gua Hiro. Kemudian summa nazala alaihi Jibrilu bil wahyi wa amarahu bil qiraati. Summa kemudian nazala artinya apa? Turun. Alaihi kepadanya. Ini dari dua kata ya, ala dan hi. Hi ini dhamir atau kata ganti, dia kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibrilu ini malaikat Jibril, bi dengan al-wahyi apa? Wahyu, wa dan amarohu ini dua kata. Pertama apa? Amaro. Amaro ya'muru artinya memerintahkan. Hu ini dhamir atau kata ganti, dia sebagai objek kembali ke huwa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarohu berarti artinya apa? Memerintahkannya atau memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qiraati. Al qiraah artinya apa? Berasal dari kata qara'a yaqra'u, qira'atun. Nah, qira'atun artinya membaca. Summa nazala alaihi Jibrilu bil wahyi wa amaruhu bil qiraati. Kemudian turun kepadanya atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Malaikat Jibril bil wahyi dengan membawa wahyu, wa amaruhu bil qiraati dan memerintahkannya atau memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qiraati untuk membaca. Kemudian wa kana dzalika fil lailati sabi'ata asyrata min syahri ramadhana. Wa dan kana adalah saat itu atau adalah dulu, zalika itu, wa kana zalika. Nah, ini kita artikan apa? Dan adalah itu atau kejadian itu, yaitu kejadian ketika Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu, fil lailati fi di al-lailati malam, as-sabi'ata asyrata ini adat tartibi artinya apa? Yang ke-17. Min dari syahri bulan Ramadhana, Ramadan. Wa kana dzalika fil lailati sabi'ata asyrata min syahri Ramadhana. Dan adalah saat itu atau kejadian itu fil lailati sabi'ata asyrata di malam yang ke-17 min syahri Ramadhana dari bulan Ramadan. Kemudian qala Jibrilu li Muhammadin iqra. Qala artinya apa? Berkata. Jibril li Muhammadin, li kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra. Iqra ini adalah fi'lul amri atau kata kerja perintah dari qara'a yaqra'u, membaca. Kalau iqra kata perintah berarti bacalah. Qala Jibrilu li Muhammadin iqra. Berkata Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah. Kemudian faqala Muhammadun ma ana biqari'in. Faqala, fa maka, qala berkata Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ini artinya tidak atau bukan, ana saya, biqari'in. Qari adalah ismu fa'il atau ism pelaku untuk qara'a yaqra'u, membaca. Qari berarti artinya orang yang membaca. Ma ana biqari artinya saya bukan orang yang membaca. Jadi bisa juga kita artikan saya tidak bisa membaca. Kemudian li'anna Muhammadan kana ummiyan. Li'anna artinya karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah saat itu ummiyan. Nah, ummiyun artinya orang yang tidak bisa atau tidak mengenal baca dan tulis. Li'anna Muhammadan kana ummiyan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saat itu orang yang tidak bisa baca dan tulis. Kemudian faqala Jibrilu iqra. Fa maka qala berkata Jibril
Iqra, bacalah. Faqala Jibrilu Iqra, maka berkata Jibril, bacalah. Faqala Muhammadun ma ana biqari'in. Maka qala berkata Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Jadi ma ana biqari artinya apa? Saya bukan orang yang membaca, atau saya tidak bisa membaca. Faqala Muhammadun ma ana biqari, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Summa qala Jibril, kemudian qala berkata Jibril, malaikat Jibril. Summa qala Jibril, kemudian berkatalah Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah ya yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian tilkal ayatu awwalu ma nazala minal Qur'ani. Tilka itu, al-ayatu ini jamak dari ayatun. Al-ayatu berarti artinya ayat-ayat, karena ini jamak ya, ada 5. Tilkal ayatu, ayat-ayat itu, awwalu, awal atau yang pertama, ma nazala. Ma ini termasuk isim mausul ya. Nazala artinya apa? Turun. Ma nazala kita artikan yang turun. Awalu, awal atau pertama, ma nazala yang turun. Awalu ma nazala yang pertama kali turun. Minal Qur'ani, min dari Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Tilkal ayatu awalu ma nazala minal Qur'ani. Ayat-ayat itu awwalu ma nazala yang pertama kali turun minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Wastamarra nuzulul Qur'ani salasa asyrata sanatan fi Makkata wa asyra sanawatin fil Madinati. Wa dan istamarra ini artinya terus berlangsung. Nuzulul Qur'ani, nuzulun ini adalah masdar ya, dari kata nazala artinya turun. Nuzulul Qur'ani artinya turunnya Al-Qur'an. Wastamarra nuzulul Qur'ani, dan telah berlangsung nuzulul Qur'ani, turunnya Al-Qur'an itu, salasa asyrata sanatan, ini salasa asyrata, ini 13 sanatan tahun, fi Makkata, fi di Makkata, Makkah, wa asyra sanawatin, wa dan asyra ini 10, sanawatun ini adalah bentuk jamak dari sanatun, artinya tahun, fil Madinati di Madinah. Wastamarra nuzulul Qur'ani salasa asyrata sanatan fi Makkata wa asyra sanawatin fil Madinati. Kita terjemahkan, dan telah berlangsung turunnya Al-Quran itu selama 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Inilah teks tentang nuzulul Quran. Kemudian kita beranjak langsung ke teks tentang Al-Idani, yaitu 2 hari raya. Maksudnya di sini Idul Fitri dan Idul Adha. Baiklah, yang pertama, walil muslimina idani, huma Idul Fitri fit tarikhil awwali min Syawal. Wa dan li ini bisa kita artikan untuk atau juga kepunyaan atau memiliki. Di sini kita artikan memiliki atau mempunyai. Al-muslimina ini bentuk jama dari muslim, berarti al-muslimina ini orang-orang muslim. Wa lil muslimina kita terjemahkan, dan orang-orang muslim mempunyai idani. Nah, idani ini dari kata idun. Di sini idun artinya hari raya. Kalau idani dia bentuk tasniyahnya yaitu 2, berarti idani artinya 2 hari raya. Huma
keduanya adalah Idul Fitri fi di at-tarikh tanggal, al-awwal artinya apa? Yang pertama, min Syawal dari Syawal atau dari bulan Syawal. Walil muslimina idani huma Idul Fitri fit tarikhil awwali min Syawal, dan orang-orang muslim mempunyai dua hari raya, keduanya adalah Idul Fitri di tanggal yang pertama dari bulan Syawal, kemudian wa Idul Adha fit tarikhil ashiri min Dzulhijjah, wa dan Idul Adha fit tarikhi di tanggal al-ashir yang ke-10 min dari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Wa Idul Adha fit tarikhil ashiri min Dzulhijjah, dan Idul Adha di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian wa fi Idil Fitri hum yusalluna salata Idil Fitri fil masajidi au fil maidani. Wa dan fi di atau di saat Idul Fitri hum ini artinya apa? Mereka yusalluna. Nah, yusalluna artinya apa? Di sini yusolli ini untuk mufrad ya, yusalluna ini untuk hum jamak ya. Mereka salat apa? Salat Idul Fitri, salat Idul Fitri. Fil masajidi di al masajid ini bentuk jamak dari masjid. Masjidun itu masjid satu, kalau masajid ini banyak atau masjid-masjid. Atau fi di al-maidani, ini artinya apa? Lapangan. Wa fi Idil Fitri hum yusalluna salata Idil Fitri fil masajidi au fil maidani, dan di saat atau pada saat Idul Fitri mereka yaitu orang-orang Islam yusalluna salat Idul Fitri, salat Idul Fitri fil masajidi au fil maidani, di masjid-masjid atau di lapangan. Kemudian wahum yazurunal aqariba wal jirana liyas'alu al-afwa minhum minal khoti'ati. Wahum dan hum ini mereka, yazuruna ini zaro yazuru artinya apa? Mengunjungi. Yazuruna ini bentuk jamak ya untuk hum, artinya mereka mengunjungi. Al-aqariba artinya apa? Kerabat. Wa dan al-jiran yaitu tetangga-tetangga. Li di sini kita artikan untuk. Yas'alu nih apa artinya? Di sini meminta. Al-afwa artinya maaf, minhum ini berasal dari kata min artinya dari, hum ini mereka, minhum dari mereka, atau maksudnya di sini dari kerabat dan tetangga-tetangga. Minal khoti'ati, min dari al khoti'ati ini bentuk jamak dari khoti'atun artinya kesalahan, al khoti'atu artinya kesalahan-kesalahan. Wahum yazurunal aqariba wal jirana liyas'alul afwa minhum minal khoti'ati, dan mereka mengunjungi kerabat-kerabat dan tetangga-tetangga untuk meminta maaf dari mereka, minal khoti'ati dari kesalahan-kesalahan. Kemudian wa fi Idil Adha ba'da salati Idil Adha, wa dan fi di saat atau pada saat Idul Adha ba'da setelah salati Idil Adha, salat Idul Adha. Hum yadbahunal udhiyata, hum mereka, yadbahuna artinya apa? Di sini ada zabaha yadbahu artinya menyembelih. Al udhiyata artinya di sini hewan kurban. Wa fi Idil Adha ba'da salati Idil Adha hum yadbahunal udhiyata, dan pada saat Idul Adha setelah salat Idul Adha hum yadbahunal udhiyata, mereka orang-orang Islam ini menyembelih hewan kurban. Wa yuwazzi'una hadhil udhiyata lil fuqara'i wal masakini. Wa dan yuwazzi'una ini artinya apa? Wazza'a yuwazzi'u artinya membagikan. Yuwazzi'una ini untuk hum ya atau mereka membagikan. Hadhil udhiyata, hadhihi ini udhiyah hewan kurban. Hadhil udhiyata hewan kurban ini. Lil fuqara'i, li artinya untuk. Al-fuqara orang-orang fakir, wa dan al-masakinu artinya apa? Orang-orang miskin.
wa yuwazzi'una hadhil udhiyata lil fuqara'i wal masakini, dan mereka membagikan hewan kurban ini untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, inilah teks tentang tadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan juga Al-Idani atau 2 hari raya. Itu saja pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat difahami. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum difahami bisa langsung ditanyakan. Syukron, ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.